Hai e-commerce, selamat datang di episode terbaru podcast kami. Bersama saya Nyoman, e-commerce 23 dan saya Kinan, e-commerce 22. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas topik-topik menarik nih seputar ilmu komunikasi. Tapi sebelum kita mulai, gimana nih kabar teman-teman yang lagi nonton? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu semangat ya. Nah, ngomong-ngomong soal kabar, Kak Nyoman sendiri gimana nih kabarnya? Kabar baik dong, apalagi udah habis liburan gini jadi moodnya lebih naik lagi nih. Jadi lebih fresh gitu ya. Iya, tapi belakangan emang agak sedikit sibuk sih. Soalnya anak tetangga baru aja jadi maba ya guys ya. Jadi kita ikutan hektik jadinya. Wah, ikutan sibuk ya nyiapin. Iya, karena banyak banget ternyata yang perlu dipersiapin ya untuk jadi maba itu. Iya juga ya, ngomong-ngomong tentang itu, sekarang kita lagi di masa penerimaan mahasiswa baru. Nah, ngomong-ngomong soal PKKMB lagi, kayaknya itu momen penting ya buat para mahasiswa baru. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru itu adalah serangkaian kegiatan orientasi yang ngebantu banget buat maba mengenali lingkungan kampus, budaya akademik, dan berbagai kehidupan kampus gitu. Bener banget, soalnya ya anak tetangga tuh cerita gitu loh, ternyata tugasnya tuh unik-unik gitu loh. Belum lagi dia harus adaptasi sama lingkungan baru, dia harus kenal sama dosen, sama teman-teman yang lain ya bener, sama juga kating-katingnya gitu, pokoknya macem-macem lah ya. Pastinya perlu pengenalan sudut-sudut kampus juga ya. Ya benar-benar gitu, biar nanti nggak bingung nih, ini harus kemana ini gitu. Iya. Nah tapi emang bener ya PKKMB itu seberkesan itu? Kalau Kak Nyoman sendiri gimana? Ada momen-momen yang berkesan nggak waktu PKKMB? Kalau saya sih PKKMB itu emang paling berkesan ya, karena transisi dari remaja ke dewasanya tuh berasa banget. Karena semuanya tuh udah mulai nyiapin sendiri-sendiri tuh. Iya, jadi kayak benar-benar murni mandiri banget belajarnya dari sana sih, dari PKKMB. Gimana kabar anak rantau ya, anak Aduh, kos? semangat ya buat kalian. Nah, kalau aku sih gitu. Kalau kakak gimana dulu PKKMB-nya? Wah, itu paling berkesan masa PKKMB waktu diminta ini sih fotoan sama cutting yang panitia PKKMB Prodi. Itu agak-agak malu ya karena baru adaptasi ketemu teman baru, terus dia minta foto sama cutting lagi kan. Tapi untungnya responnya baik-baik semua sih, keren. Menarik banget ya kalau kakak ya. Nah, karena itu jadinya sekarang kita akan membacakan nih beberapa manifest yang udah dikirim sama e-commerce waktu mereka jadi maba. Nah, ini pasti seru-seru nih karena kita akan mengulik pengalaman mereka yang lalu gitu ya. Menarik banget ya. Tapi nggak cuma itu nih, kita juga nantinya bakalan ngasih beberapa tips and trick dan berbagi pengalaman yang pastinya bakalan bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi penting yang bakal kita bagi gitu. Bener banget. Nah, langsung aja yuk Kak, kita ke manifest pertama nih. Boleh dibaca dulu. Oke. Baru-baru masuk kuliah ngeliat cutting cakep gitu, berkarisma. Terus pas tahu dia punya pacar tiba-tiba galau, hahaha. Dari hahaha aja udah ini ya. Iya makanya. Nah buat maba-maba juga ya, buat kalian ya, kalian tuh pasti pandangan pertama tuh akan gimana gitu ngeliat cutting. Tapi jangan sampai ketipu gitu loh. Jangan sampai berharap tuh, jangan cepet berharap. Ternyata dia punya pacar jadinya kan galau hahaha di sini kan, jadi sedih juga ya. Banget ini agak jelek gitu. Lanjut, gimana nih Kak? Lanjut ke manifest kedua itu agak panjang ya. Kalau suka sama sahabat sendiri, lebih baik ngomong deh, biarpun ujungnya ditolak, biarpun ujungnya mungkin gak menyenangkan, tapi setidaknya kita dapat kepastian. Setidaknya kita bisa berhenti berharap. Syukur-syukur kalau ternyata emang saling suka dan ujungnya bisa pacaran. Kan hidup cuma sekali, bentar lagi. Daripada dipakai buat nyesel, lebih baik dipakai buat ngomong. Gak baik perasaan juga dipendam terus, karena pada akhirnya dalam hidup ini, fakta yang menyakitkan akan lebih baik dibandingkan fiksi yang menyenangkan. Wah. Quotes of the day ya. Ya, sepertinya ada jiwa-jiwa puitis ya di sender ini. Tapi emang bener ya, kita tuh kayaknya emang harus ngomong gitu daripada dipendam kayak sakit sendiri gitu. Iya benar. Meskipun sakit tapi yang penting kan ngomong aja dulu. Iya, nggak apa-apa ditolak, nanti kan bisa jadi temen gitu. Nah benar banget tuh. Karena hubungan itu nggak selalu melulu tentang cinta ya, nggak selalu tentang pacar gitu. Hubungan kan bisa banyak gitu, bisa sama teman, bisa sama sahabat gitu. Kayak manifest kita yang ini nih. Bingung nyari teman nama siapa. Ngelihat muka anak-anak nih kayak ngeselin semua lagi. Ada yang mukanya kayak nonjok orang, ada yang mukanya kena tonjok, beragam banget. Tapi syukur ternyata di ilmu komunikasi temannya baik-baik semua. Tuh kan, syukur ya. Iya. Yang penting jangan saling tonjok. Jadinya KDRT ya. Malah bonyok ini. Nah itu. Lagi nih Kak, yang lain. Pas maba itu saya nggak percaya diri banget. Pas interaksi apalagi.
Tapi waktu itu ada sih yang tiba-tiba asik ngajak saya ngobrol. Akhirnya dari sana saya seneng lihat si cewek itu. Tiba-tiba pas malam puncak dia di deket saya. Waktu orang foto-foto saya pengen banget ngajak dia fotoan, tapi nggak punya nyali. Taunya dia ngajak saya fotoan duluan. Seneng banget, akhirnya sekarang kita temenan dan jadi teman cerita. Tuh kan, lucu banget ya. Ya gemes banget. Balik lagi ke manifest yang sebelumnya. Iya benar. Ungkapin aja. Ini nyambung juga loh. Jadi nanti kalaupun ditolak bisa jadi teman cerita, temen gitu kan. Karena bakalan ketemu juga ya satu gedung. Benar-benar. Siapa tahu nyamannya lebih dari teman cerita daripada jadi pacar kan? Bisa juga. Iya, bisa. Bisa juga itu. Benar. Nah, ini lagi nih. Masa-masa PKKMB itu menurut saya yang paling sedih karena ngerasa nggak punya teman. Tapi itu semua cuma overthinking aja. Teman yang saya kira nggak bakal saya berteman malah sekarang kayak saudara. Ini persis saya banget dulu waktu jadi maba. Wah, gimana tuh? Bener, jadi dulu waktu maba itu bener-bener kayak sedih gitu loh. Kayak sendiri banget, kayak kosong banget. Begitu selesai PKKMB, jadinya yang dari awalnya saya ngeliat circle itu atau teman-teman itu kayak saya tuh bisa gabung sama mereka. Iya, jadi itu cuma pikiran saya aja ternyata. Padahal kenyataannya tuh bisa, semua itu bisa gitu. Nah, bener banget nih buat mahasiswa baru yang lagi nonton, jangan kebanyakan overthinking ya. Iya, jangan bener. takut gitu. Sokap aja, nanti bakalan masuk sendiri kok, let it flow gitu. Bener. Ngikutin arus aja gitu. Bakalan ketemu banyak teman karena kan masih proses pengenalan juga. Iya, gitu, bener banget. Apalagi kan teman ini akan kita jadiin partner selama perkuliahan ya. Jadi memilih teman itu lebih baik. Betul banget. Nah, kayak ini nih manifest kita nih, Kak. Hari pertama masuk kuliah, bangun kesiangan, terus di jalan macet, mana udah telat. Di jalan sambil liatin HP, terus nggak sengaja nabrak motor di depan saya dan mbaknya bombastic side eye. Terus pas nyampe kampus nggak tahu GKB di mana. Pas sudah di kelas, dosennya nggak hadir. Mantap. Mantap banget ini. Udah dapat bombastic side eye, dosen nggak datang, mantap. Tapi kayak yang kita bilang tadi ya, nanti jadinya mahasiswa baru karena PKKMB ini masa pengenalan lingkungan kampus juga. Jadi kayaknya harus banget ya keliling-keliling nanti, tahu sudut-sudut kampus yang menarik gitu. Siapa tahu nemu spot ternyaman. Buat nongki-nongki ya benar. Tapi masa hari pertama udah langsung telat gitu, itu tidak baik ya buat e-commerce ya. Jadi masa hari pertama itu kita harus perform yang terbaik. Ya nggak sih? Betul banget. Jadi siap-siapnya juga lebih awal ya, karena hari pertama juga nanti kesan pertama juga lebih baik. Benar. Nah, yang selanjutnya nih, masuk e-com seru coy. Iya, ada coynya ya. Kuliahnya santai banget, masuk e-com lah biar keren, cool. Nah, ini penekanan ya buat e-commerce ya. Jadi kalau dia bilang kuliahnya santai banget, nggak santai banget sih Kak ya, tapi lebih seru gitu. Karena tugas-tugasnya yang dikasih atau bagaimana kehidupan kita di kampus itu kayaknya karena masih awal, jadi kelihatannya masih santai, mengikuti aja gitu. Padahal sebenarnya tuh ada tantangan yang akan nunggu kita terus kan. Betul banget. Pasti ada bagian naik turunnya ya nanti ya, ketemu susah, tugas yang tiba-tiba susah, ketemu dosen yang mungkin kurang cocok sama kita gitu. Jadi kalau dibilang santai banget enggak juga ya, tergantung kita, seru-seruin aja gitu, seru-seru tapi tetap menantang. Benar. Nah, kalau menurut Kakak nih waktu jadi maba tuh masa-masa yang paling nya itu pas kapan sih? Masa-masa yang paling tadi tuh yang paling kayak seru. yang paling yang pernah kesebut tadi ya, waktu ngajak cutting fotoan itu. Seingat saya masa interaksi ya PKKMB Prodi buat Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, betul. Jadi ini ada manifest kayaknya seputar interaksi juga ya. Boleh nih Kak nih. Boleh nih. Kita baca yang pertama itu, masuk e-com itu seru banget, apalagi pas PKKMB. Walau kebanyakan saya nemu teman dari prodi lain, tapi lumayan seru. Terus cutting-cuttingnya baik-baik semua. Nggak sabar banget buat PKKMB selanjutnya. Widih, PKKMB selanjutnya nih gimana? Apa part 2 nih? Part 2. Saking serunya ya sampai mau lagi gitu. Iya, betul banget. Tapi for information, jadi prodi lain yang dimaksud ini kita ada sosiologi sama HI ya gitu. Jadi nanti teman-teman yang ketemu juga itu bakal lebih banyak lagi gitu. Jadi jangan takut ya, kayak yang tadi, jangan overthinking gitu. Jangan takut sendiri. Pasti kok bakal dapat teman. Betul banget. Nah nih, manifest selanjutnya nih ya. Dulu saya adalah orang yang mediocre. Saya jarang terlihat, tersorot, bahkan dianggap oleh orang lain. Bukan karena mereka menganggap saya rendah, tapi memang saya yang tidak mau bersinar saja. Waduh. Kayaknya sekarang udah keterangan kayaknya. Sinarnya malahan. Ada lanjutannya nih. Oh iya, ada lanjutannya. Tapi lihat saya sekarang. Wah, gimana nih? Belum jadi apa-apa sih. Hehehe. Merasa keren aja sih masuk e-com, apalagi orangnya di sini keren-keren banget. Nah, ini.
Ini salah satu contoh ya, karena kita udah masuk ke dunia perkuliahan. Jadi salah satunya yang berubah itu adalah kita akan mulai menemukan jati diri, nggak sih Kak? Betul banget itu. Jadi ya kalaupun belum jadi apa-apa, setidaknya udah merasa keren ya. Iya, benar. Memupuk percaya diri dari sekarang itu juga penting ya kayak untuk kedepannya tuh bagaimana. Betul banget. Jadi ada nggak sih tips-tips buat gimana caranya memupuk jati diri tadi gitu, biar lebih percaya diri gitu, banyak relasi, pengalaman. Ikut kepanitiaan nggak sih? Pengertian ya? Iya. Organisasi-organisasi kampus. Benar gitu. banget. Apalagi khususnya untuk ilmu komunikasi di sini kita ada himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ya, Himikom. Unram. Betul Nah, banget. terus ada juga masih banyak lagi kepanitiaan, event-event yang bakal dijalanin, yang bakal dibikin. Jadi kalian buat para e-commerce, maba-maba baru nih, kalian bisa banget untuk ikut merasakan, ikut join untuk merasakan bagaimana sih rasanya jadi panitia kayak gitu. Ya, selain itu pastinya banyak banget ya organisasi-organisasi selain di luar Prodikom gitu ya. Bener. Universitas, lingkup universitas. Nah, tapi kita lanjut lagi bacain manifest. Ini pengen masuk Himikom gara-gara lihat waktu PKKMB. Wah, ayo mahasiswa baru masuk Himikom. Iya nih, dari senggol-senggol lagi nih. Iya, biar nih. dapat pengalaman lebih banyak, relasi juga lebih luas. Nah, oke, ini udah kita masuk ke manifest yang terakhir ya teman-teman ya. Yang paling memorable pas maba tuh kepanitiaan euforia. Banyak banget dapat pengalaman dan bisa kenal sama orang-orang keren dan seru. Semangat teman-teman PSDM, ditunggu event euforia tahun ini. Widih. Apa di euforia? Ada info nggak? Nah, jadi sekilas info nih buat para maba. Jadi PSDM Himikom Unram bakal ngadain event euforia tahun ini. Nah, jadi buat kalian nih yang mau mencoba terjun ke dunia kepanitiaan atau mau jadi talent, kalian bisa banget daftar gabung untuk ikut event euforia ini. Jangan lupa daftar ya. Ya, betul banget. Jadi bukan cuma mahasiswa yang gabung Himikom ya, nanti mahasiswa reguler juga bisa gabung ke panitiaan. Boleh Intinya yang banget. berminat nanti cek aja infonya ya, info Iya. terbaru. Jangan lupa follow Himikom Unram. Wede, betul banget. Tapi sebelum kita akhirin podcast kali ini, kayak yang kita bilang di awal, kita mau kasih beberapa tips and trick nih buat teman-teman yang sedang atau akan menjalani kehidupan perkuliahan. Kalau dari aku sendiri, tipsnya itu jangan takut untuk nyoba hal baru sih, dan berusaha untuk selalu aktif, nyoba cari pengalaman di organisasi-organisasi tadi. Dan itu pastinya bakalan bisa ngebantu banget ya buat ngeboost banyak banget pengalaman, nemuin passion dan memperluas jaringan relasi, perkenalan. benar-benar Ya, betul banget banget. relasi. Tapi perlu diingat buat teman-teman, itu pilih yang sesuai minat bakat ya, karena nanti kalian harus bertanggung jawab atas keputusan yang kalian udah ambil, biar kalian juga nggak nyesel nanti udah ngasih waktu dan tenaga kalian lebih banyak gitu. Bener banget, karena itu akan ngaruh banget di manajemen waktu kalian ya. Jadi buat kalian maba e-commerce, jadi kalian tuh boleh ngambil kegiatan sebanyak apapun, sepadat apapun, tapi kalian tetap harus bisa manajemen waktu, karena waktu itu kalian yang ciptakan sendiri. Sama lagi satu, kalian tuh jangan takut untuk bertanya kepada siapapun gitu. Jadi kalau ketemu dosen, disapa baik-baik, ditanya gitu, apa yang kalian bingung, apa yang kalian belum tahu. Karena malu bertanya sesat di jalan ya teman-teman ya. Gitu. Nyasar. Oh ya, kita juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat para e-commerce yang sudah ngebagiin pengalaman-pengalaman menarik seputar PKKMB. Kita jadinya nostalgia gitu ya. Bener banget. Nginget masa PKKMB yang asik, seru gitu. Ciamik lah pokoknya. Oke, e-commerce mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.